Kompleksitas pengamanan laut Indonesia yang luas dengan jumlah stakeholder yang tidak sedikit menuntut banyak hal. Sebagai otoritas pengamanan laut dan pantai yang lahir sejak zaman Belanda, KPLP di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menjadi satu-satunya otoritas Coast Guard di Indonesia yang diakui oleh hukum internasional dan IMO. Pak Menteri, bagaimana Anda melihat kiprah dari KPLP dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menjaga lautan Indonesia, Pak? Jadi KPLP ini kan tugasnya adalah menjaga keselamatan dan keamanan pantai. Jadi memang kita membuat beberapa tempat di seluruh Indonesia untuk mengamankan keamanan dan keselamatan. Karena memang keselamatan itu mandatori dari IMO bahwa Kementerian Perhubungan harus memastikan keselamatan di perairan di seluruh Indonesia. Kita memang berusaha untuk tetap menjaga, dan khususnya di perairan di mana traffic itu relatif lebih banyak seperti di Riau, seperti di Jakarta atau di Bali, itu kita hadir untuk bersama-sama mengelola perairan dengan baik. Dalam rangka mewujudkan poros maritim dunia, Pak, ini kan kita punya cita-cita ke arah sana. Bagaimana KPLP seharusnya? Apa yang Anda bayangkan KPLP itu harusnya seperti apa? Ya, keselamatan, keamanan, itu yang harus dikawal. Berarti apa? Sedapat mungkin kecelakaan atau ada korban itu harus dinolkan, ditiadakan. Nah, itu bisa dilakukan dengan memberikan peraturan, dengan memberikan persuasi, dan juga menjaga. Kalau kita lihat kan perhubungan laut saat ini juga menghadapi banyak sekali tantangan dan juga memenuhi ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi. Apa sih sebetulnya menurut Bapak tantangan yang dihadapi oleh KPLP yang paling krusial saat ini? Ya, memang kita lihat bahwa dengan laut yang banyak, bayangkan Indonesia itu seperti Eropa dari ujung ke ujung, sehingga memang secara kuantitas kita biasanya memang punya kekurangan di situ. Nah, oleh karenanya kita menjaga secara prioritas di beberapa tempat-tempat itu kita lakukan. Nah, ini memang kita harus improve, ya, terutama kemampuan SDM dan digitalisasi supaya coverage daripada daerah-daerah itu bisa lebih baik. Jadi tantangannya di SDM begitu ya, Pak ya. Oke, kedepannya nih Pak, soal teknologi dan SDM, strategi dari kementerian sendiri apa Pak? Untuk vokasi, ya, kita berikan pendidikan-pendidikan yang lebih intensif, dan kita mendatangkan expert-expert. Termasuk juga kita secara tidak langsung minta kepada kedutaan-kedutaan memberikan suatu pembelajaran bagi mereka-mereka yang lagi sekolah. Dan bagi mereka-mereka yang sudah ada di kapal ataupun ada di office, itu juga kita berikan mereka suatu edukasi-edukasi dunia yang memang memberikan suatu improvement pada pengetahuan, pada ilmu teknologi, dan bagaimana kita harus sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Memelihara keamanan garis pantai Indonesia yang begitu luas tentu bukan tugas yang mudah. Ada banyak harapan dan tumpuan yang disematkan pada pundak KPLP. Keterbatasan alat dan personel tak menyurutkan semangat mereka untuk terus menjaga keamanan laut Indonesia. Apa mungkin harapan dari Bapak sebagai Menteri Perhubungan? KPLP ini kan menjadi salah satu institusi kebanggaan Kementerian Perhubungan lah ya, karena menjaga lautan Indonesia yang sebegitu luasnya. Harapan Bapak bagi semua jajaran KPLP, Pak? Saya mengharapkan teman-teman KPLP itu selalu semangat, karena tugasnya berat dan di lapangan, ya. Saya yakin teman-teman perhubungan mampu mengawal itu. Yang kedua adalah harapan sinergitas antara
kelembagaan ini makin baik, sehingga kita kompak untuk menghadapi permasalahan-permasalahan di lapangan. Jadi kalau apa kilo November kalau nggak salah? Nah, masuk. Izin Cap, Anda tujuan dari mana gitu, Om? Dari Makassar mau ke Singapura. Oke, dari Makassar mau ke Singapura. Anda bermuatan kah? Kita kosong ini, Pak. Oke, kosong. Apakah Cap sudah lapor ke VTS Batam gitu? Lalu, apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kapasitas KPLP yang justru memiliki peran yang sangat strategis di laut? Jadi untuk meningkatkan kapasitas dia sehingga dia bisa kemudian menjadi koordinator penegakan hukum di laut dan pantai Indonesia sesuai aturan internasional itu apa? Dia melaksanakan saja Undang-Undang 17. Jadi Undang-Undang 17 ini sudah mendesain penjaga laut dan pantai ini kapabilitasnya itu setara dengan US Coast Guard. Setara loh dengan US Coast Guard. Jelas sudah, Coast Guard yang diakui internasional adalah KPLP. Sebagai negara maritim dengan wilayah laut dalam kategori high risk atau beresiko tinggi akibat penegakan hukum yang semrawut, sudah seharusnya berbenah diri. Salah satunya dengan menguatkan aturan yang jelas agar sang penjaga samudra bisa berbenah dan meningkatkan kapasitas. Metro TV